Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan sejarah Islam bagian kedua. Sebelumnya, untuk dapat memahami pesan dalam video ini, silahkan Anda tonton juga sejarah Islam bagian pertama yang sudah kami tayangkan. 4000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim datang dari Mesir ke Arab. Beliau membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke tempat terpencil yang kita kenal sebagai kota Mekah pada saat ini. Tuhan telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Nabi Ibrahim membekali istri dan anaknya makanan, berupa buah kurma dan air, dan meninggalkan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Pada akhirnya persediaan makanan yang sedikit pun habis. Sang anak Nabi Ismail pun kehausan, akan tetapi tidak ada tanda-tanda air di sekitarnya. 7 kali Siti Hajar berlari di antara dua bukit, Safa dan Marwa. Ia tidak menemukan air. Kemudian ia menatap matanya ke langit, dan berdoa kepada Tuhan. Tidak lama setelah itu dalam sebuah kasyaf ia mendengar sebuah suara berbicara, "Tuhan telah mendengarmu." Segera Siti Hajar bergegas kembali kepada anaknya Nabi Ismail. Di sana dia melihat mata air di dekat kakinya. Keduanya diselamatkan. Siti Hajar bersyukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya yang besar. Tidak lama setelah itu sekelompok kawanan burung terbang di atas mata air itu. Kejadian tersebut dilihat oleh Bani Jurhum. Bagi suku Arabia, terbangnya sekelompok burung di atas padang pasir menandakan adanya mata air. Bani Jurhum pun bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih belia. Bani Jurhum menetap di tempat itu. Dan dari sanalah lahir anak dan keturunan Nabi Ismail. Ketika Ismail beranjak dewasa, sesekali Nabi Ibrahim mengunjungi Siti Hajar dan Ismail. Kemudian mereka bersama-sama memugar atap rumah suci, Ka'bah. Ketika rumah Tuhan sudah siap, Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan agar senantiasa menjaga anak keturunannya. Nabi Ibrahim memohon kepada Tuhan untuk menjadikan mereka sebagai hamba Tuhan yang saleh dan setia. Ibrahim juga memohon kepada Tuhan untuk mengangkat seorang nabi besar di antara mereka dan memberi makan mereka dengan buah-buahan. Lalu Tuhan memerintahkan Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji setiap tahun ke Ka'bah. Seiring berjalannya waktu, anak keturunan Ismail bertambah banyak. Kota mereka, yakni Mekah, pada akhirnya menjadi pusat kota yang besar. Orang-orang datang dari setiap bagian Arabia untuk berhaji. Anak keturunan Ismail kemudian dikenal sebagai Quraisy. Mereka adalah penjaga Ka'bah yang suci. Mereka menjadi kaya dan berkuasa. Namun seiring berjalannya waktu, orang Arab meninggalkan penyembahan kepada satu Tuhan yang esa. Mereka mulai menyembah patung. Mereka menyimpan 360 berhala suku mereka di rumah suci. Quraisy berdoa kepada Hubal, berhala yang terbuat dari batu. Suku Quraisy sangat ditakuti oleh tetangga mereka. Namun itu tidak membuat mereka lebih baik dari orang Arab lainnya. Bahkan mereka paling maju dalam cara yang jahat. Mereka minum seperti ikan, dan menari serta memiliki banyak istri. Mereka bahkan menjadikan ibu tiri mereka yang menjadi janda sebagai selir.